Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah. Sekarang kita sudah memasuki materi pengujian asumsi normalitas 2. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah uji Lilliefors. Untuk melakukan uji Lilliefors ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, data berskala interval atau ratio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Kemudian, untuk prosedur pengujian normalitas menggunakan uji Lilliefors ini, sama halnya dengan menggunakan prosedur diuji Kolmogorov-Smirnov. Adapun untuk beberapa notasi yang digunakan di uji Lilliefors berbeda dengan notasi yang digunakan di uji Kolmogorov-Smirnov. Dan juga dalam kriteria pengujiannya yang digunakan ialah nilai tabel Lilliefors sebagai nilai yang dibandingkan dengan nilai Lilliefors hitungannya. Yang selanjutnya merupakan prosedur pengujian normalitas data menggunakan uji Lilliefors. Yang pertama, merumuskan formula hipotesis. Jadi, dalam setiap pengujian itu ada yang dinamakan dengan hipotesis. Dan hipotesis ini ada dua, yaitu H0 dan H1. Di mana H0 itu merupakan hipotesis penelitian, sedangkan H1 merupakan hipotesis statistik. Formula hipotesisnya H0 yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan H1 yaitu data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan nilai-nilai Z, Fx, Sx, dan mutlak Fx dikurangi Sx dengan menggunakan tabel perhitungan uji Lilliefors seperti yang ada di gambar. Dengan keterangan bahwa Xi itu merupakan data yang berurut dari terkecil hingga terbesar. Z merupakan angka normal baku dengan rumus Xi dikurangi X bar dibagi S, di mana X bar itu adalah rata-rata dan S itu simpangan baku. Fx itu merupakan probabilitas kumulatif teoritis atau tabel kumulatif normal baku. Dan yang terakhir, Sx merupakan probabilitas kumulatif sampel atau frekuensi kumulatif data dibagi dengan jumlah data. Menentukan tingkat signifikansi. Untuk mendapatkan nilai tabel Lilliefors, yaitu tabel Lilliefors sama dengan Lilliefors A N, di mana A di sini yaitu 1% atau 5%, dan nilai N adalah banyaknya data. Kemudian, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Nilai terbesar mutlak Fx dikurangi Xx dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai terbesar mutlak Fx dikurangi Xx lebih kecil nilai tabel Lilliefors, maka hipotesis 0 diterima atau data berdistribusi normal. Jika nilai terbesar mutlak Fx dikurangi Sx lebih besar atau sama dengan nilai tabel Lilliefors, maka hipotesis 0 ditolak atau data tidak berdistribusi normal. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan. Setelah kita melihat contoh soal tersebut, yang pertama yang ditentukan ialah rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis yang pertama ialah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu, rumusan hipotesis yang kedua ialah data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Setelah kita menentukan rumusan hipotesis, langkah kedua ialah kita melakukan tabel perhitungan uji Lilliefors. Dari data yang dicontoh soal, kita urutkan terlebih dahulu data awalnya, dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai yang terkecil ialah 57. Kita tulis di data awal 57.
Lalu selanjutnya pun sama. Karena 57 ada 2, maka kita tulis lagi di nomor yang kedua 57. Lalu data yang paling terbesar adalah 80. Setelah kita menentukan data awal, kita menentukan data dalam bentuk distribusi. Data dalam bentuk tabel distribusi ialah, kita tulis yang pertama 57. Lalu yang kedua setelah 57 yaitu 58. Kita tulis 58. Setelah 58 kita tulis 59. Dan seterusnya hingga nilai yang terbesar. Hingga nilai yang paling besar ialah 80. Nah, kalau sebelumnya sudah membahas XI, di sini saya akan membahas tentang frekuensi dan FQM. Di sini frekuensi merupakan jumlah data yang ada dari data awalnya ini. Seperti ini 57. Nah, 57 frekuensinya ada 2 karena di sini jumlah 57 ada 1 2. Seperti itu untuk frekuensi. Dan untuk FQM ini adalah frekuensi kumulatif yang dimana frekuensi akan ditambahkan dengan frekuensi atas akan ditambahkan dengan frekuensi bawah. Seperti misalkan di sini saya tulis 2 dulu. Nah, di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, coba dulu ya masing-masing. Nah, seperti ini hasil dari FQM-nya. Keseluruhannya semua ada 20, seperti itu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sebelum mencari rata-rata dan simpangan baku, di sini saya akan mengingatkan untuk rumus mencari rata-rata dan simpangan baku dari data tunggal. Kenapa data tunggal? Karena pada soal itu merupakan data tunggal. Nah, di sini sudah ada rumus rata-rata untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, selanjutnya untuk rumus simpangan baku data tunggal, ada 2 cara, yaitu cara yang pertama adalah S sama dengan akar sigma dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per N dikurangi 1. Nah, untuk cara yang keduanya adalah S sama dengan akar N sigma XI pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma XI pangkat 2 per N dalam kurung N dikurangi 1. Nah, ini cara 1 dan ini cara 2-nya. Nah, tadi kan sudah mengingat tentang rumus mencari rata-rata pada data tunggal. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata untuk data pada soal. Nah, di sini sudah diketahui bahwa banyaknya data sama dengan 20, yang dimana 20 ini diketahui dari data soal yang telah dihitung. Nah, tadi rumus untuk mencari rata-rata pada data tunggal adalah X bar sama dengan sigma XI per N, yang dimana sigma XI ini adalah hasil penjumlahan dari seluruh data, lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 20. Hasil dari penjumlahan ini yaitu 1355, lalu dibagi dengan banyaknya data adalah 20, jadi 1355 dibagi 20 adalah 67,75. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 67,75. Nah, setelah kita mencari rata-rata, kita akan mencari simpangan baku untuk data pada soal. Kita akan menggunakan cara kedua dari rumus simpangan baku data tunggal, yang dimana rumusnya adalah E sama dengan akar dari N dikali sigma XI pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma XI yang dipangkatkan 2 per N dikali dalam kurung N dikurangi 1. Nah, sebelum kita melanjutkan atau mencari simpangan baku, kita harus mencari terlebih dahulu sigma XI pangkat 2 dan sigma XI-nya, yang dimana
cara untuk mencarinya yaitu dengan membuat tabel seperti ini. Nah, ini merupakan tabel untuk cara yang kedua, yang hanya terdapat 3 kolom, yaitu kolom N, kolom nilai atau X, dan kolom X pangkat 2. Nah, cara untuk mencari X pangkat 2-nya yaitu 57 atau nilai 57 ini dikuadratkan, atau 57 dikali 57 sehingga menghasilkan 3249 atau nilai X kuadrat. Nah, setelah mengkuadratkan seluruh nilai ini, kita menghitung atau menjumlahkan seluruh nilai ini sehingga menghasilkan sigma XI yaitu 1355, dan kita menghitung atau menjumlahkan seluruh angka pada kolom X2 sehingga menghasilkan hasil sigma XI kuadrat yaitu 93.071. Nah, setelah kita sudah mengetahui sigma XI nya 1355 dan sigma XI kuadratnya adalah 93.071, kita sudah bisa menghitung atau mencari simpangan bakunya. Tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut pada rumus, yaitu seperti ini, sama dengan akar dari N tadi sudah diketahui yaitu 20, lalu sigma XI kuadrat tadi adalah 93.071 dikurangi sigma XI yaitu tadi 1355, lalu dipangkatkan 2 per tadi N 20, lalu dalam kurung tadi N 20 dikurangi 1. Nah, 20 dikalikan dengan sigma XI kuadrat yaitu sehingga menghasilkan 1.861.420.000, lalu dikurangi dengan hasil perpangkatan dari 1355 yaitu 1.836.25.000, lalu dibagi dengan 380. Nah, 380 ini merupakan 20 dikali 19. Jadi, akar dari 1.861.420.000 dikurangi 1.836.25.000 per 380 adalah akar dari 25.395 per 380. Nah, 25.395 ini merupakan hasil dari pengurangan 1.861.420 dikurangi 1.836.25.000 atau pengurangan dari hasil yang sebelumnya. Nah, akar dari 25.395 per 380 adalah 8,17, yang dimana itu merupakan simpangan baku. Jadi, simpangan baku dari data tersebut adalah 8,17. Nah, untuk nilai XX yang pertama, nilai F-kum itu 2 dibagi dengan nilai jumlah N itu 20. Jadi, untuk nilai XX yang pertama, 2 dibagi 20, maka hasilnya 0,1. Begitupun selanjutnya, kita akan menghitung nilai XX yang kedua. F-kumnya itu 3 dan jumlah datanya itu 20, maka 3 dibagi 20 sama dengan 0,15. Untuk nilai XX selanjutnya, teman-teman hitung sendiri. Sekarang, apakah sama dengan hasil yang teman-teman hitung? Mari kita samakan. Nah, sekarang jika sudah selesai, mari kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Baik, sekarang kita akan membahas Z. Z ini adalah angka normal baku yang cara menghitungnya adalah XI dikurangi X bar dibagi
simpangan baku. Nah, coba kita hitung yang nomor 1 ya. XI-nya yaitu 57 dikurangi X bar 67,75 dibagi simpangan baku yaitu 8,17. Hasilnya adalah min 1,32. Nah, lalu kita masukkan ke sini. 32. Nah, sekarang untuk selanjutnya dicoba masing-masing ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Bagaimana, sama atau tidak? Jika sudah sama, kita lanjut ya, yang akan dibahas oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai fx, di mana nilai fx ini adalah nilai tabel kumulatif normal baku berdasarkan nilai z. Nah, jadi kita lihat tabel kumulatif normal baku berdasarkan nilai z ini. Nah, adapun untuk materi-materi yang z, xx, fkum ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang sebelumnya, maka di sini saya hanya akan menjelaskan nilai fx saja. Nah, pertama, untuk nilai fx 57 dengan z min 1,32. Kita pertama lihat ke dalam tabel kumulatif normal baku yang negatif karena ini adalah negatif. Di sini min 1,32 kita ambil 2 angka di depannya min 1,3. Di sini min 1,3. Kemudian di sini di belakang 3 ini adalah 0,02. Maka kita lihat juga di sini. Nah, 012, maka hasilnya adalah 0,0934. 0,0934. Kemudian yang kedua, min 1,19. Sama, kita ambil 2 angka di depannya, yaitu min 1,1. Di sini min 1,1, kemudian di sini di belakangnya ada 0,09. Nah, di mana 0,9 ini adanya di sebelah sini, maka min 1,19 fx-nya adalah 0,1170. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau yang negatif positif? Nah, kalau yang positif sama aja nih, kita ambil contoh yang 0,03 di mana x-nya yaitu 68. Di sini tinggal kita buka tabel normal baku yang positif. Di sininya 0,03, pertama 0,0. Nah, kemudian di belakang 0,0 ini adalah 3 atau 0,03. Maka 0,0 dengan 0,03. Nah, jadi ini hasilnya. Nilai fx 0,03 yaitu 0,5120. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa menghitung sendiri. Jadi mencoba menghitung sendiri dengan melihat tabel kumulatif normal baku. Nah, baik, gimana hasilnya? Apakah sama dengan nilai-nilai yang sudah saya tuliskan di sini? Nah, jadi untuk fx sendiri, jadi nanti kalian bisa melihatnya dari tabel kumulatif normal baku berdasarkan nilai z ini. Nah, mungkin sekian ya dari saya. Nanti untuk menentukan nilai selanjutnya yaitu fx dikurangi sx nanti akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai mutlak dari fx dikurang sx yang mana hasilnya akan selalu positif. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya fx-nya berapa dan sx-nya berapa. Nah, kita coba hitung dulu soal yang nomor 1. Jadi fx 0,0934
dikurang SX 0,1. Hasilnya adalah 0,0066. Nah, kenapa di sini hasilnya nggak negatif? Karena fx dikurang sx ini bernilai mutlak, jadi otomatis hasilnya akan tetap positif. Nah, sekarang kita coba nomor 2. Nomor 2 yaitu 0,1170 dikurang 0,15. Hasilnya adalah min 0,0330. Karena ini nilai mutlak, jadi otomatis tidak negatif ya. Nah, sekarang kita coba nomor 3. Nomor 3, 0,1423 dikurang 0,2. Hasilnya adalah 0,0577. Nah, sekarang kalian coba hitung sendiri ya, dari nomor 4 sampai dengan nomor 14. Nah, jika kita sudah selesai menghitung seluruh hasil dari nilai mutlak fx dikurang sx, maka kita harus menentukan nilai terbesar dari fx dikurang sx. Kita cari ya, mana nilai terbesar. Nah, nilai terbesar adalah 0,1580. Jadi, nilai maksimal dari fx dikurang sx adalah 0,1580. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai tabel Lilliefors-nya. Sudah diketahui dari soal, N-nya sebesar 20 dan alfanya sebesar 5%. Sebelum kita menentukan nilai tabel Lilliefors tersebut, kita harus mengetahui tabel Lilliefors yang sudah ditentukannya. Nah, di sini ada nilai tabel Lilliefors yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke soalnya. Bahwa N-nya 20 dan alfanya 5%. Kita lihat dari tabel N yang datanya berjumlah 20 di sini. Lalu kita lihat yang alfanya 5%. Maka jumlah nilai Lilliefors tersebut sebesar 0,190. Maka dari itu, kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikan 5%, nilai terbesar sama dengan nilai kumulatif normal baku berdasarkan nilai Z atau Fx dikurangi Fkum atau N atau Sx dikali 0,1580 lebih kecil dari tabel Lilliefors yakni 0,190, maka H0 diterima. Artinya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sekian.